Sebagai perempuan, saya salah seorang yang ingin mengubah stereotip perempuan tak cocok mengendarai kendaraan terbuka. Padahal alangkah berbeda rasanya, menakar keindahan sang gunung talang yang dikejar dengan keharusan untuk patuh pada hal-hal yang tak biasa. Lagi-lagi saya ingin tenggelam pada kesempurnaan alam semesta, ciptaannya, mengatur ritme dan membacanya dengan cara yang berbeda. Mengubah rasa sesal menjadi wujud pada bumi yang ditapaki awal oleh Adam dan Hawa. Bukan karena mencintai buana, tempat tinggal manusia terlalu dalam, tapi karena menikmati keindahan Bentala sejenak dengan kesendirian dan pujian penuh atas kesempurnaan ciptaannya. Kesenangan yang memuncak menjadi candu yang memikat. Perjalanan memberi ruang bagi kita mengamati apa dan bagaimana di sekeliling bekerja. Sebuah metafora untuk menggambarkan proses kehidupan yang terus berjalan, di mana setiap langkah memberikan pelajaran, pengalaman dan kesempatan untuk bertumbuh, memberi dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tempat saya akan berkeliling 2 hari ke depan. Menjejal aspal dengan ban, seraya merasakan udara yang dingin mencoba mengganggu batas kemampuan dan daya tahan tulang. Tempat ini disebut Arosuka, melewati Tugu Ayam Kukuak Balengge di Kayu Jauh, ikon Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tugu ini punya makna penting, mengukuhkan Solok sebagai daerah lumbung beras lokal dan turut menopang kebutuhan Dwi Pantara. Meski menyukai alaminya alam, sebenarnya saya tak begitu akrab dengan alam liar. Hanya sesekali menyatu dengannya, mengikuti intuisi dan larut dalam kebahagiaan. Alam Solok menawarkan kesegaran udara di antara rimbunnya pepohonan. Roda Jeep Willys yang menemani perjalanan kali ini menapaki jalan kabupaten dan membawa saya sampai ke kawasan Masjid Kayu Jauh. Masjid ini salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Jorong Kayu Jauh, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Diperkirakan masjid ini merupakan peninggalan abad ke-17 dan menjadi masjid tertua di Kabupaten Solok. Masjid Tuo Kayu Jauh juga merupakan salah satu cagar budaya di Indonesia. Masjid Tuo Kayu Jauh juga merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawali Balai Pelestarian Kebudayaan. Saat ini, selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat.
bahkan jadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Sumatera Barat. Hari semakin siang, tapi dinginnya udara Alahan Panjang Solo masih menusuk tulang. Suhunya bisa mencapai 19 derajat Celcius di siang hari dan 12 derajat Celcius pada malam hari. Angin berhembus dari arah Gunung Talang menemani kesendirian perjalanan ini. Saya terus menyusuri jalan dengan deru mesin berpadu dengan alam yang tenang di hamparan kebun teh. Ada banyak tanda tanya di pikiran ini. Ada keberanian untuk melewati batas kesanggupan, menjadi semangat besar untuk sebuah petualangan. Di sini, semua pertanyaan terjawab sudah. Gagahnya Gunung Talang di hadapan mata ini jadi simbol kebebasan dan kemandirian. Menjelajah bukan berarti melarikan diri, tapi menemukan diri di antara keheningan alam, jadi saksi perjalanan hari ini. Setelah melalui arus Suka, Masjid Tua Kayu Jao dan kebun teh Alahan Panjang di kaki perbukitan Gunung Talang, kini saya bergerak ke kawasan Danau Talang. Letaknya masih di Kabupaten Solo, di antara perbukitan dengan pemandangan ladang terbentang diisi tanaman muda masyarakat di kiri dan kanan jalan. Susunan rumah warga, ladang dan bangunan lain masih imbang, bahkan didominasi lahan pertanian, membuat pemandangan itu menyejukkan. Semoga saja ini akan bertahan lama. Ladang warga tak serta-merta berganti deretan bangunan vila-vila pengusaha. Di ujung jalan aspal ini ada Danau Talang menanti. Dibandingkan 3 danau lainnya di Kabupaten Solo, Danau Talang luasnya relatif lebih kecil. Tak sampai 5 km kelilingnya. Danau sedalam 90 meter ini merupakan wadah kumpulan air dan mata air dari arah Gunung Talang. Danau Talang jenis vulkanik yang berbahaya di kawah Gunung Talang. Riak air di permukaannya tak terlalu kencang, tapi angin berhembus relatif kencang. Hari ini adalah pengalaman tak terlupakan mengendarai jeep menuju Danau Ateh.
Tiap tikungan menyuguhkan pemandangan alam luar biasa dengan bukit-bukit hijau memanjakan mata. Sesekali menyusuri jalanan berbatu, menambah sensasi petualangan yang memacu adrenalin. Di tepian Danau Ateh, tak jauh dari jalan raya, di Taluk Dalam Alahan Panjang, ada kawasan yang pas untuk camping dan menghabiskan malam dengan alam. Camping Ground Cemara Park, areal camping yang ramah untuk segala usia dan sudah jadi langganan kunjungan wisatawan provinsi tetangga. Beberapa poin membuat tempat ini istimewa. Selain dekat dengan tepian Danau Ateh, ada ribuan pohon cemara tersusun rapi. Deretan pohon itu ditambah danau dengan suhu dinginnya, mengukuhkan kawasan Danau Ateh adalah Swissnya Indonesia. Cemara itu berdiri sunyi, meneduhkan pengunjungnya, termasuk saya. Ada banyak fasilitas di sini selain tenda. Ada gazebo atau pondok-pondok, toilet, serta musola. Meski sederhana tapi semuanya tertata, bersih dan terjangkau bagi semua kalangan. Di sini, saya ingin menenangkan jiwa, merasakan bagaimana sebuah perjalanan menjadi candu yang menagih saya untuk kembali mengulang tiap-tiap perjalanan itu. Semua kesan positif akan muncul setelahnya. Saya ingin setelah menyerap energi alam akan membuat dan membawa saya pada tahap yang lebih baik. Setiap akhir pekan, Cemara Park berubah menjadi titik kumpul yang hangat di antara anggota keluarga, sesama teman dan rekan kerja. Ada percakapan hangat sesama, ada kebahagiaan menikmati malam dengan suara riak air danau. Ada juga mereka yang memancing di danau berkedalaman hingga 30 meter ini. Suhu dingin di sini terkenal sebagai salah satu kawasan paling dingin di Sumatera Barat. Jaket hangat dan kopi adalah temannya, termasuk juga bakar jagung. Halo Bi. Bang Hen, sini Bang duduk. Iya. Ini Bibi bakar-bakar jagung. Gimana? Nih. Aman? Aman. Seru ya di sini ya Bang. Dingin ya? Lumayan sih Bang. Banget. Iya. Iya. Bibi lihat makin rame ya Bang. Dari... Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kebetulan pas suasana liburan juga kan. Karena kebetulan lokasi kita berdekatan dengan ada Pulau Indah. Jadi dari sini kita bisa naik pedal, naik perahu karet ke Pulau Indah. Nanti tamu bawa sendiri, gayung sendiri mereka. Gitu. Iya, jadi salah satu nilai plusnya di kita itu kita kasih ke tamunya. Jadi begitu. langsung tamu yang bawa Nah, ya Bang? itu. Okay. Jadi mereka merasakan sensasi berdayung di danau, mereka merasakan sendiri gimana, kayak gimana, hampir kayak nelayan di sini, begitu. Bang, bantuin dong Bang, Oh, iya. bakar-bakarnya. Ini maaf ya. Iya, aman. Nanti kita makan rame-rame lah Bang. Sampai di sini jam berapa tadi, Bi? Bibi datang dari Sore? sore. Ya, Sore? sore. Jadi dari pagi Bibi keliling-keliling sendiri, Keliling udah sendiri, masuk kebun naik teh. jeep kan, ya kebun teh juga. Terus kesini Nah, endingnya. mampir kesini ya. Iya. Tapi memang kayak gitu. Kebanyakan tamu kita kan nyampe di sini sore, siangnya mereka kan muter-muter dulu. Kayak kan ada itu rekanan kita Lan Panjang Offroad, Iya. jeep yang dipakai itu. Iya. Nah, jadi mereka nyewa di situ, nanti bisa diantarkan ke sini. Atau tamu yang dari sini juga bisa nanti kita kontak ke yang kawan yang di jeep. Nah, mereka jemput ke sini. Oh gitu. Jadi dari jeep sendiri kita juga ada kerjasama. Termasuk paket 3 danau. Paket 3 Ya, danau. salah satu paket 3 danaunya kalau yang dari danau atas tujuannya ke Cemara Park. Oh iya. Lanjut
Cok. Iya. Nanti Ini kalau nggak jadi matang dia bilang. nggak jadi dimakan Nggak dong. jadi dimakan. Pagi itu masih di Danau Diateh. Permukaan danau tampak jernih, luas membentang. Teluk Anjalai menyuguhkan landscape bak lukisan alam yang hidup. Di sini, suara jet ski sudah memecah keheningan. Tunggangan besi ini akan saya taklukkan seperti Jeep kemarin. Sebelumnya Kak Nebi sehat? Alhamdulillah. Untuk riwayat penyakit tidak ada? Alhamdulillah. Untuk cara bermain sudah tahu? Sudah. Pelampung ini tahan untuk di ketahanan di 48 jam apabila terjatuh dari atas jet ski, itu diharapkan tidak boleh panik. Usahakan badannya tengkurap arah ke atas, ininya boleh pegang pelampungnya, boleh tunggu penyelamatan dari pinggir. Oke? Boleh. Kita sebelum bermain kita pakai HT untuk memberitahu arahan di mana tempat yang tidak boleh dilewati dengan jet ski, seperti jaring nelayan, dan tidak boleh terlalu ugal-ugalan apabila ada pengendara lain. Harap jaga jarak dengan pengendara lain. Oke, paham? Kak Debi? Oke, sip. Ya, dia agar lebih kedengaran, soalnya ada angin terlalu kencang nanti nggak kedengaran lewat HT. Ya, nggak apa-apa, aman. Siap, safety itu. Boleh langsung coba? Boleh? Boleh turun? Kunci kancang Cilambe, oh. Ini untuk kuncinya boleh, Kak Nebi boleh naik. Ya, aman. Untuk Kak Nebi hati-hati di jalan, semoga berhasil cara bermainnya, aman. Bermain jet ski bukan sekedar olahraga, tapi juga pelarian dari hiruk-pikuknya keseharian di perkotaan, bertemu pelukan alam, penuh tenaga dan kebebasan. Bebas memacu kecepatan, tapi tetap mematuhi batas-batas jangkauan kemana kendaraan ini boleh saya bawa lari. Puas berkeliling danau beberapa menit, saya membawa kembali jet ski ke tepian danau. Setelah jet ski, saya ingin menyentuh permukaan danau dengan paddleboard. Naik paddleboard memerlukan seni menjaga keseimbangan di air, menyatu dengan alam, menemukan ritme tenang di tengah luasnya danau. Kamu akan kesulitan menjangkau arah tujuanmu jika arah angin berlawanan. Di atas papan air ini rasanya seperti berjalan di atas permukaan dunia, perlahan tapi pasti.
Desa Wisata Danau Diateh Alahan Panjang punya pasar kuliner Balai Sawah Tangah Jorong Usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Kumanti. Assalamualaikum Ibu. Mau tukar koin? Iya. 20.000 ya. Yang berapa Kak? Yang 5.002 sama 10.001. Oke, makasih. Dahulunya daerah ini adalah penghasil beras hitam. Itulah mengapa ada banyak kuliner tradisionalnya berbahan dasar beras hitam. Lamang siarang hitam ini misalnya, khas Alahan Panjang Solo. Lamang ini biasanya tersedia dan dijual pada hari pasar kuliner, yakni hari Sabtu dan hari libur. Ibu-ibu yang berdagang adalah mereka yang sedang mempertahankan adat dan tradisinya tergabung dalam Pok Darwis Jorong Usak. Lamang berbahan dasar beras hitam itu dicampur dengan gula tebu, kelapa sangrai, minyak kelapa, dan lainnya dalam sebuah bambu. Ilustrasi. Cemilan tradisional lainnya dari Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solo adalah pinyaram hitam. Sama halnya dengan lemang, pinyaram hitam juga berbahan dasar beras hitam, dicampur dengan gula tebu dan santan. Namun makanan yang satu ini dimasak dengan cara digoreng. Rasanya manis dan renyah saat dingin. Halo Kak. Di Bini Bali. Kok apa namanya ini? Pinyaram Kak. Pinyaram. Pinyaram khas Alahan Panjang dari Desa Wisata Danau Diateh. Baralo tuh nih? 5.000 Kak. Oh boleh lah. Boleh itu 10.000. 10.000. Iya. Setiap daerah punya makanan khas, makanan berat maupun makanan ringan atau camilan. Namun kebanyakan makanan itu hanya tersedia pada hari-hari besar atau saat upacara adat berlangsung. Itulah mengapa pasar kuliner ini digagas, agar kue-kue khas Alahan Panjang bisa ditemukan pengunjung dalam dan luar daerah Solo setiap pekannya, agar generasi muda tetap familiar dengan makanan ini. Dari aktivitas masyarakat Danau Diateh, kini kita lihat ketenangan yang terpampang indah di danau bawah. Danau ini lebih menonjolkan pemandangan areal pertanian yang beragam, tapi semuanya tetap teratur dan rapi. Keindahannya diselingi bangunan rumah rakyat. Aktivitas berkunjung menetap relatif sedikit dibandingkan Danau Diateh. Pandangan Usang tentang cara menikmati hidup dengan cenderung pada pencapaian materi dan status sosial kini barangkali harus dikesampingkan, berganti dengan melakukan kesenangan atau hobi sesuai dengan intuisi hati, atau memilih menetap dan berkontribusi. Perjalanan 2 hari ini berakhir dengan kebahagiaan setelah berkeliling 3 danau di Kabupaten Idit. Raun sekeliling Solo jadi candu yang akan membawaku kembali. Perjalanan ini bukan tentang hanya mencapai tujuan, tapi benar-benar tahu bagaimana cara mencintai alam itu.